Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwiki Marcianwija dengan NIM 24400 997. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Agraria oleh dosen pengampu Ibu Diana dan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara mendalam salah satu topik penting yang sering muncul dalam kajian hukum agraria dan hukum perusahaan, yaitu tentang inbrank atau yang juga kita sebut sebagai pemasukan modal ke dalam perusahaan. Nah, kenapa saya memilih topik ini? Karena dalam praktiknya banyak sekali kasus di mana tanah atau hak tanah dijadikan sebagai bagian dari modal perusahaan. Namun proses hukumnya itu tidak dilakukan dengan benar, dan ini tuh menimbulkan sengketa peralihan hak yang tidak sah hingga memunculkan ketidakpastian hukum bagi perusahaan itu sendiri. Nah, melalui video ini saya ingin mengajak kita semua untuk memahami beberapa poin-poin penting ketika saya membahas inbrank ini. Yang pertama, apa itu inbrank dan bagaimana konsep hukumnya di Indonesia. Kemudian, apa saja yang menjadi dasar hukum yang mengatur pemasukan modal dalam bentuk tanah? Kemudian, bagaimana sih proses atau mekanisme inbrank tanah itu sendiri dilakukan secara benar menurut hukum agraria? Kemudian, bagaimana jenis-jenis hak tanah yang dapat dijadikan inbrank? Kemudian, permasalahan hukum yang sering muncul dalam praktiknya, serta bagaimana cara mencegahnya. Kemudian nanti saya akan memberikan contoh kasus konkret dan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan. Nah, dengan begitu di sini kita tuh tidak hanya memahami tentang teori saja, tetapi juga melihat bagaimana penerapannya dalam praktik hukum bisnis dan pertahanan di Indonesia. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh, saya akan menjelaskan tentang pengertian inbrank itu sendiri. Secara etimologis, kata inbrank itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu inbrengen, yang berarti memasukkan sesuatu ke dalam. Nah, dalam konteks hukum perusahaan, istilah ini berarti memasukkan modal berupa barang atau hak ke dalam kekayaan suatu perusahaan. Nah, jadi di sini tuh berbeda dengan penyetoran modal secara tunai. Inbrank itu dilakukan dalam bentuk barang bergerak, barang tidak bergerak, atau bahkan hak kebenaran tertentu. Contohnya itu seperti apa? Nah, contoh bentuk inbrank itu antara lain tanah atau bangunan, mesin, kendaraan atau alat produksi, hak cipta, paten atau merek dagang. Bahkan dalam konteks tertentu itu tuh bisa berupa piutang yang dijadikan sebagai modal. Nah, ketika objek inbrank adalah tanah, maka di sini keterkaitan antar hukum perusahaan dan hukum agraria itu menjadi sangat kuat. Karena tanah itu bukan sebagai objek ekonomi doang, tetapi juga memiliki aspek publik dan sosial, atau sering kita dengar sebagai tanah itu memiliki fungsi sosial gitu. Nah, ini tuh diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau yang sering kita dengar sebagai UUPA. Ya, memiliki arti di mana setiap kali tanah dipakai sebagai modal perusahaan, maka terjadi peralihan hak yang memenuhi ketentuan hukum agraria. Nah, ketika kita berbicara tentang dasar hukum, maka inbrank ini tidak hanya diatur dalam satu undang-undang saja, tetapi tersebar di berbagai peraturan hukum yang saling terkait. Nah, dari hasil riset saya menemukan beberapa. Yang pertama itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau kita kenal sebagai KUH Perdata. Di sini tuh diatur tentang perjanjian dan perikatan, bahwa setiap kesepakatan termasuk kesepakatan untuk memasukkan modal dalam bentuk barang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Itu diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kata sepakat di ayat pertama, kecakapan ayat kedua, objek tertentu dan sebab yang halal, di mana syarat pertama dan kedua ini adalah merupakan syarat subjektif, dan syarat yang ketiga dan keempat ini merupakan syarat yang objektif, dan ketika syarat 1 dan 2 ini dilanggar, itu tuh dapat dibatalkan. Tetapi ketika syarat yang 3 dan 4 ini dilanggar, itu tuh batal demi hukum, yang dimana mengembalikan posisinya menjadi awal. Jadi perjanjian itu tidak ada.
Yang kedua adalah dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT. Diatur khususnya dalam pasal 33 ayat 1. Di sini tuh dijelaskan bahwa modal dasar perseroan terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Nah, saham itu tuh nggak harus selalu berupa uang tunai, tetapi juga bisa berupa barang atau hak yang dapat dinilai dengan uang, termasuk tanah ya. Nah, jadi ketika seseorang memasukkan tanah sebagai modal ke dalam PT, maka ia memperoleh saham suatu nilai tanah yang diinbrengkan. Kemudian dasar hukum selanjutnya yang saya dapat itu dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UPA. Nah, peraturan ini atau UPA ini tuh mengatur bahwa hak atas tanah dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain. Maksudnya apa tuh? Jadi sepanjang dilakukan menurut peraturan yang berlaku dan dengan akta otentik. Nah, di sini tuh akta otentik yang seperti apa? Nah, akta otentik itu biasanya itu berupa akta pendirian perusahaan atau akta penambahan modal. Nah, selanjutnya undang-undang yang mengatur itu antara lain selanjutnya undang-undang yang mengatur itu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Nah, di sini tuh mengatur tata cara pendaftaran peralihan hak, termasuk akibat dari pemasukan tanah ke dalam perusahaan. Nah, dari keempat dasar hukum yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa imbreng tanah itu adalah sah selama memenuhi dua hal penting. Yang pertama itu dilakukan dengan akta otentik yang biasanya dari akta notaris dan kemudian didaftarkan di BPN agar peralihannya tercatat secara resmi. Apa sih tujuan dan fungsi imbreng itu sendiri? Secara fungsi, imbreng itu memiliki beberapa tujuan yang penting. Pertama, sebagai bentuk kontribusi modal pendiri atau pemegang saham kepada perusahaan. Kedua, ini tuh untuk meningkatkan nilai aset perusahaan tanpa perlu penyetoran uang tunai. Ketiga, sebagai bentuk efisiensi ekonomi karena aset yang sudah dimiliki seseorang bisa langsung dimanfaatkan dalam kegiatan usaha. Nah, dan yang terakhir, inbreng itu bisa menjadi cara yang legal untuk mengalihkan kepemilikan aset pribadi menjadi milik badan hukum agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha yang lebih besar dan memiliki keuntungan yang jauh lebih besar gitu. Nah, namun di sini saya ingin menegaskan bahwa inbreng itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Setiap inbreng itu harus memiliki dasar hukum yang jelas, nilai yang dapat dipertanggungjawabkan dan melalui mekanisme peralihan yang sah secara hukum. Nah, jenis-jenis inbreng itu secara umum objek inbreng ini bisa dibagi menjadi 3 jenis besar. Yang pertama, inbreng uang atau cash inbreng merupakan penyetoran uang kas ke perusahaan. Selanjutnya ada inbreng barang bergerak. Itu seperti kendaraan, mesin atau alat inventaris. Dan yang terakhir itu inbreng barang tidak bergerak. Ini tuh maksudnya yang paling penting dalam konteks ini adalah tanah yang sekarang kita bahas. Nah, tanah memiliki karakteristik khusus karena termasuk dalam objek yang harus didaftarkan dan memiliki bukti hak yaitu sertifikat. Nah, maka dari itu setiap inbreng tanah dianggap juga sebagai peralihan hak atas tanah dan itu wajib dicatat oleh BPN atau Badan Pencatatan Nasional. Nah, selain itu tidak semua hak atas tanah dapat diinbrengkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Pokok Agraria atau UPA, hanya hak-hak yang akan saya jelaskan ini yang dapat dipindah tangankan, yaitu ada hak milik, hak guna bangunan atau HGB, hak guna usaha atau HGU, hak pakai tertentu yang dapat dipindah tangankan. Nah, ternyata ada pembatasan hukum yang mengatur khusus tentang hal ini. Yang pertama itu
hak milik. Hak milik itu tidak bisa dimiliki oleh badan hukum asing. Sehingga jika perusahaan penerimanya merupakan penanaman modal asing atau PMA, maka tanah yang diinbrengkan harus dikonversi terlebih dahulu menjadi HGB dan atau HGU. Jadi cuma dua doang kalau misalnya ternyata itu perusahaan asing. Nah, terus bagaimana prosedur inbreng tanah dalam perusahaan? Prosedur ini dilakukan secara sah menurut hukum. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang saya catat. Itu langkah yang pertama adalah penilaian atau appraisal tanah. Tanah yang akan diinbreng harus dinilai oleh penilai yang independen atau appraiser bersertifikat. Nah, ini tuh untuk menentukan nilai pasar yang wajar. Jadi nilai ini akan menjadikan dasar ke penentuan jumlah saham yang diberikan kepada pemilik tanah. Jadi itu sebenarnya dinilai itu untuk supaya ada keadilan lah bagi para pihaknya. Langkah kedua ini tuh dilakukan pembuatan akta inbreng oleh notaris. Nah, notaris akan membuat akta pendirian perusahaan jika baru didirikan ya, atau akta perubahan modal jika perusahaan sudah ada sebelumnya. Nah, dalam akta tersebut dicantumkan dengan jelas bahwa tanah menjadi bagian dari modal perusahaan, lengkap dengan keterangan sertifikat, luasnya berapa, nilainya berapa, dan lokasi tanahnya itu ada di mana. Jadi itu berkaitan langsung dengan tanahnya. Kemudian langkah yang ketiga, itu tuh dilakukan persetujuan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Jika perusahaan sudah berdiri, RUPS itu menyetujui bahwa tanah tersebut diterima sebagai inbreng dan menetapkan perubahan nilai modal dasar atau modal ditempatkan perusahaan. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah akta notaris. Akta notaris tersebut itu dijadikan dasar untuk peralihan hak atas tanah di BPN. Langkah yang keempat itu adalah akta notaris tersebut dijadikan dasar untuk peralihan hak atas tanah di BPN. Nah, pemilik lama menyerahkan haknya kepada perusahaan dan peralihan ini dicatat dan dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat baru atas nama perusahaan. Jadi yang tadinya tanah itu milik pribadi, ketika diinbrengkan itu bukan lagi menjadi hak pribadi, melainkan punya perusahaan, milik perusahaan sendiri. Nah, langkah yang kelima adalah perusahaan wajib melaporkan perubahan anggaran dasar ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, setelah perubahan modal itu disetujui, perusahaan akan menerima surat keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar tersebut. Nah, terakhir pencatatan akuntansi itu juga harus dilakukan, di mana tanah tersebut dimasukkan ke dalam neraca perusahaan sebagai aset tetap sesuai dengan nilai appraisalnya atau nilai dari tanah tersebut. Nah, saya akan memberikan contoh kasus yang telah saya riset beberapa waktu yang lalu. Nah, misalnya saya memiliki sebidang tanah di kawasan strategis dengan luas 1000 meter persegi bersertifikat hak milik dan nilainya berdasarkan appraisal 3 miliar. Nah, saya bersama dengan 2 teman saya ingin mendirikan perusahaan PT Maju Bersama Abadi dengan modal dasar itu 5 miliar. Jadi harga tanahnya itu 3 miliar dan saya ingin membuat PT dengan modal awalnya itu 5M gitu. Nah, di sini saya memutuskan untuk memasukkan tanah saya sebagai inbreng yang harganya tadi 3 miliar itu. Sementara 2 rekan saya masing-masing menyetor uang tunai sebesar 1 miliar. Jadi sudah terkumpul 5 miliar. Nah, dalam hal ini saya akan memperoleh saham senilai 3 miliar, sedangkan 2 rekan saya masing-masing memiliki saham 1 miliar. Nah, setelah akta pendirian dibuat oleh notaris, tanah saya beralih menjadi milik PT Maju Bersama Abadi yang jadi bukan punya saya lagi, jadi udah beralih lah menjadi milik PT. Dan sertifikatnya itu diubah di BPN atas nama perusahaan. Nah, namun dalam praktiknya sering muncul persoalan. Misalnya ada pihak yang mengklaim tanah tersebut kalau ternyata tanahnya masih dalam sengketa. Jadi contohnya misalnya ini,
uh, saya punya tanah hak milik dan saya imbrengkan kepada perusahaan. Nah, ternyata di sepanjang jalan untuk mengimbrengkan tersebut ada beberapa pihak yang merasa memiliki hak juga atas tanah tersebut. Ya, di sini tuh kadang memunculkan sengketa bagi perusahaan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, sebelum inbreng dilakukan, harus dilakukan pemeriksaan status tanah atau legal due diligence. Nah, apa sih legal due diligence? Dari setelah yang saya riset, itu adalah langkah yang tidak boleh diabaikan. Jadi ini salah satu langkah yang penting lah untuk melakukan suatu inbreng, khususnya tanah ya. Jadi legal due diligence ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa tanah yang akan diinbrengkan benar-benar bebas dari sengketa, tidak dibebani hak tanggungan dan dimiliki secara sah. Jadi ketika saya memiliki tanah pribadi dan saya akan mengimbrengkan, jadi ini tuh harus diperiksa secara menyeluruh apakah ada sengketa di tanah itu atau ada sengketa terhadap tanah itu atau tidak. Nah, ada beberapa hal yang harus diperiksa dalam legal due diligence ini. Yang pertama, sertifikat hak atas tanah. Nah, itu tuh harus dipastikan keasliannya gitu. Jangan sampai sertifikat di atas sertifikat. Nah, kemudian surat ukur dan batas tanah. Jadi benar-benar harus sesuai dengan ketentuannya. Jadi yang di surat seperti apa, yang di aslinya seperti apa, gitu. Kemudian bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB. Selanjutnya ada surat keterangan tidak sengketa dari kelurahan atau desa. Kemudian ada status tanah dalam buku tanah di BPN. Dan yang terakhir adalah riwayat peralihan hak sebelumnya. Jika semua dokumen itu lengkap dan bersih, barulah inbreng bisa dilanjutkan. Nah, kalau misalnya tidak, resiko hukum itu bisa muncul yang sangat besar gitu. Perusahaan tidak bisa digugat oleh pihak ketiga dan akta inbreng itu bisa batal demi hukum. Jadi sesuai yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya ada perjanjian yang dimana diatur dalam undang-undang, kalau nggak salah tadi tuh di Undang-Undang KUH Perdata itu khususnya pasal 1330 ada suatu sebab yang halal gitu. Nah, jadi ketika ini dilanggar, ini tuh akan batal demi hukum, dimana akan mengembalikan posisi para pihak seperti semula, seperti sebelum terjadinya perjanjian tersebut gitu. Nah, ternyata ada permasalahan dan tantangan dalam praktik inbreng itu sendiri. Nah, beberapa permasalahan yang sering saya temui dalam beberapa jurnal itu antara lain, tanah itu belum bersertifikat tetapi sudah diinbrengkan ke perusahaan. Ini tuh berpotensi untuk menimbulkan sengketa. Kemudian inbreng itu tidak dicatat di BPN. Jadi inbreng itu ternyata harus dicatat sehingga peralihan hak tidak sah secara hukum. Kemudian ada nilai inbreng tidak sesuai dengan nilai pasar, yang ini tuh bisa menimbulkan kerugian bagi pemegang saham lainnya. Selanjutnya, inbreng itu dilakukan tanpa persetujuan RUPS, padahal syarat ini tuh wajib. Kemudian ada tanah milik pribadi digunakan untuk inbreng ke perusahaan PMA atau perusahaan asing tidak boleh memiliki tanah hak milik gitu. Nah, masalah-masalah ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum agraria dan hukum perusahaan. Maka penting bagi kita, terutama sebagai mahasiswa hukum, untuk memahami dua aspek ini secara bersamaan gitu. Nah, dari penjelasan saya sebelumnya dapat saya simpulkan beberapa hal yang penting. Yang pertama, inbreng itu adalah pemasukan modal ke dalam perusahaan yang dapat berupa uang, barang, atau hak. Nah, inbreng tanah termasuk perbuatan hukum peralihan hak atas tanah yang tunduk pada Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, inbreng tanah itu harus dilakukan dengan akta notaris tentunya dan disetujui oleh RUPS dan didaftarkan ke BPN atau Badan Pencatatan Nasional. Nah, kemudian tidak semua hak atas tanah bisa diinbrengkan, hanya hak yang dapat dipindahtangankan. Kemudian itu ada penting melakukan legal due diligence untuk menghindari risiko hukum. Nah, yang terakhir itu, inbreng menjadi bukti nyata keterkaitan antara hukum perusahaan dan hukum agraria, dua cabang hukum yang saling berhubungan erat dalam kegiatan ekonomi gitu. Nah, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa memahami konsep inbreng bukan hanya soal teori hukum, tetapi juga kemampuan untuk mengaplikasikannya dalam dunia bisnis.
setiap kali ada peralihan hak tanah ke perusahaan, pastikan semua prosedur itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilakukan secara benar agar tuh tercipta kepastian hukum dan perlindungan hak bagi para pihak yang berkaitan gitu. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan. Sebagai mahasiswa hukum, saya merasa penting memahami hubungan antara hukum perusahaan dan hukum agrarian karena keduanya itu saling melengkapi gitu. Hukum perusahaan itu mengatur bagaimana modal dikelola dan dicatat, sedangkan hukum agrarian ini memastikan bahwa tanah sebagai objek modal memiliki kepastian dan perlindungan hukum juga. Karena yang kita ketahui bahwa hukum tanah itu memiliki fungsi sosial. Nah, pada akhirnya Imbreng ini mencerminkan bagaimana hukum kita berperan dalam menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kedaulatan negara atas tanah tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.